iklan harga and foto juga baik. Iklan besar banyak. Ini bisa beberapa penyebab ya. Kalau kejadian seperti ini biasanya kita terlalu memasuki pasar yang cukup ramai gitu. Coba diturunkan posisi, diturunkan bid. Kita mainnya di kelas menengah dulu. Berarti produk kita belum kuat untuk bersaing dengan itu, dengan kompetitor mungkin. Kadang usia kita beriklan juga kan ada pengaruh. Kalau misalnya kompetitor iklannya udah lama, produk dia reputasinya sudah lebih dari kita gitu, jadi kita kalah secara prioritas oleh Shopee, sehingga kalaupun iklan kita tayang dan pemirsanya tidak dikasih ke kita gitu yang loyal untuk kata kunci tersebut. Adapun kalau nanti di data iklan didapati CTR-nya tinggi misalnya, terus keranjangnya juga tinggi, tapi penjualannya rendah, itu ada sesuatu di konten kita. Pasti kurang daya tarik, kurang harga, mungkin kurang menarik, terus kurang value lebih. Misalnya kita nggak ngasih bonus gitu, yang lain ngasih bonus gitu. Selebihnya itu nanti di konten itu kalau udah CTR bagus, keranjang ada gitu, dan penjualan menurun. Dan ketika CTR tinggi juga didapatnya misalnya dari segmentasi pasar yang terlalu kuat lah meta persaingannya gitu, otomatis itu juga akan ngaruh ke kualitas itunya apanya, konversi. Kalau boleh tahu ini angka CTR-nya berapa, terus iklannya sudah berapa lama? Korek api ya produknya. Korek api dengan targeting apa kata kuncinya gitu. Kalau misalnya korek api terlalu broad juga, korek apinya coba rada dibikin spesifik gitu. Korek api apa ya, jenis model atau lainnya dikasih spesifik. Nah kalau masalah ini peringkat ya, kadang juga ada yang tidak cocok di peringkat atas gitu. Nah seperti itu yang sebelumnya, jika kita di peringkat 1 misalnya, peta persaingannya terlalu ramai, terlalu tinggi ya, kompetitornya terlalu banyak gitu, mungkin kita kurang cocok di page 1 itu, di page atas kita turunkan 30-40 cukup biasanya, nanti dikaji ulang lagi. Kalau misalnya masih kurang bagus juga turunkan terus sampai ke bawah lagi. Ya ini juga terkait posisi juga harus diperhatikan juga ya. Jadi page 1 itu bukan satu-satunya gitu loh, bukan satu-satunya terbaik untuk penjualan. Ketika produk kita memang tidak kuat ketika bersaing di page 1, jangan dipaksakan gitu, kita turunkan. Memang sangat beresiko ketika kita mainkan pola api yang segitu trendingnya lagi kuat banget gitu. Kayak kemarin kan jadi pegang yang
baju itu kan dai ya, dia ditulis itu kenceng banget. Kalau kita sedikit lengah aja udah beres iklan kita 100.000 berapa jam juga habis. Itu tidak cocok di peringkat atas gitu Pak. Apalagi kalau toko kita, iklan kita, reputasi kita masih baru, masih minim gitu. Itu cocoknya di bawah. Untuk menurunkan peringkat itu, pertama kita mainnya jangan kata kunci yang terlalu broad. Kita bikin spesifik mungkin gitu. Kalau misalnya 3 suku kata masih kencang juga, kita mainkan di 4-5 suku kata. Tembak. Baru mau dia rada-rada stabil ke penjualannya. Jadi untuk memainkan produk-produk trending itu seperti si malakama gitu ya. Di satu sisi memang bagus untuk ke traffic, tapi di sisi lain ya itu tadi seperti yang disebut tadi ya, kalau kurang kita waspada dalam mengawalnya gitu bisa jadi bumerang juga gitu. CTR-nya 3,5 gile. Ya. Ini kalau dengan pemaparan seperti ini, indikatornya untuk kata kunci tersebut memang ramai banget gitu. Produk kita belum mampu bersaing dengan kompetitor katakanlah. Kalau iklannya sudah berapa lama ini dan produk terjual di kata kunci yang dipasang ada berapa, biasanya itu juga satu penilaian tersendiri untuk Shopee. Kalau kita pengiklan baru nih, kata kunci yang kita pasang itu belum ada penjualan, itu juga menentukan kualitas juga di mata Shopee. Jadi kita kalah terus kalau masih begitu. Ya, walaupun star seller, star plus itu bukan satu jaminan ya untuk ke penilaian iklan kita di mata Shopee itu. Jadi masalah peringkat itu tidak terlalu prioritas. Apakah toko kita itu toko baru, produk baru, iklan baru, iklan lama, itu yang menentukan, yang membedakan. Kalau peringkat hanya untuk exposure saja sebenarnya. Kalau secara organik memang ada beda antara star seller sama yang biasa gitu katakan. Tapi ketika kita beriklan, peringkat itu hampir tidak ada jarak pembeda gitu. Antara yang star plus, star seller, yang biasa itu sama aja. Di mana kualitas iklan kita gitu. Nah, kualitas iklan itu ditentukan banyak faktor. Salah satunya adalah usia dan juga loyalty, relevansi, dan bid yang dimainkan gitu. Nah, untuk mengubah merah ke hijau ini memang dilematis banget ini. Salah satunya bisa dinaikkan harga. Ketika dinaikkan sudah tidak mempan lagi ya, itu tadi ya, kita iklan kita secara kualitas belum dapat di mata Shopee. Nih, kalau misalnya ya ini merah kan, ini saya coba misalnya dimainkan bid sesuai rekomendasi. Nanti 1-2 jam ke depan kita cek lagi tetap merah juga.
biarin aja merahnya, tapi yang ini lihat ini di grafik ininya apakah ada kenaikan atau enggak gitu. Kalau ini ada kenaikan merah, jangan terlalu dipermasalahkan. Karena memang kalau mau kita ikuti ini jauh banget nih kan, dari 259 ke 1000 tuh. Kita agak mau konyol juga gitu kalau ngikuti harga-harga bid tinggi seperti ini. Biarkan saja dengan merahnya ini, asalkan gitu di misalnya di salah satu parameter ini ada hijaunya aja, nanti di presentasi klik misalnya hijau gitu. Nah, untuk menghijaukan merah ini, pertama ikuti bid ya, ini 179. Ketika diikuti bid masih merah juga, kita pasang bisa di atasnya dia tuh. Ini misalnya 1079 masih merah juga, kita coba di 1200 gitu, bisa, itu salah satu. Nah, kan tapi ketika sudah sedemikian rupa kita upayakan tetap merah, mungkin iklan kita memang secara kualitas belum begitu baik di mata Shopee. Jadi kita masih kena rolling sama pengiklan lain dari segi timing tayang gitu. Ini kan kalau kita ngikut bid segini harganya 179. Kalau mau coba aja nih beberapa waktu ya, jangan terlalu lama gitu. Nanti dia juga turun lagi, ini biasanya ada penurunan lagi. Kita kejar lagi ke turun gitu. Terus aja gitu ikuti. Itu alternatif pertama ya. Alternatif kedua, kita bisa naikkan dari, kalau misalnya ini kan segini kan, nah ini centang ini, kita ke sini, ini tambah nih, tambahnya bisa berapa persen? 10%, 25%, bahkan 100% kalau kamu coba gitu, boleh saja. Tapi ini kalau misalnya di bid rendah ini. Kalau misalnya 180, saran 180 gitu. Kita pasang 180, tetap merah juga. Ya coba tambah 100%, biasanya ada hijau gitu. So, kalau lagi begini mah udah jangan terlalu tuh. Mendingan ini dikurangi saja ya. Kurangi 75. Yang terpenting itu kita ikut update dulu ya, update harga. Ini salah satu faktor juga untuk menghijaukan itu, untuk menghijaukan yang merah-merah ini. Jadi begitulah yang ngelola iklan itu memang harus telaten banget. Pagi, siang, sore, nanti malam lagi cek lagi. Bahkan per jam, per 2 jam, per 3 jam harus cek. Takutnya ini nanti kan ketika kita ikut harga rekomendasi, kalau tidak sering-sering cek, kita ada di atas itu, terus ada dari Shopee ngasih harga turun gitu, itu juga kurang bagus juga nantinya. Ini dia tidak terlalu jauh ini juga ditembak dari data si iklan, nggak mau jalan ini karena nanti relevansi tidak didapat ya. Di penulisan judulnya kan tidak ada yang ditarget ini. Kan asbak rokok stainless bulat, asbak rokok unik, asbak rokok murah. Ini stainless tidak ada bulatnya, tidak mau jalan. Maka ini hapus aja ya. Sudah diuji beberapa waktu tidak mau jalan, hapus aja. Ini kalaupun sebulan 2 bulan juga tetap begini. Jalankan yang bisa, itu jalan yang bisa kerja, yang ada indikator kinerjanya. Oke, terlalu tinggi.
Ini baru mau kerja ini dari penambahan data iklan juga ini. Fokus dan peringkatnya di kelima. Dilihatnya juga naik, tapi klik belum ada ya. Kalau yang seperti ini nih tidak naik, tidak turun ini dalam waktu yang lama itu begini aja. Ini indikator kata kunci pemenang seperti ini aja. Yang dimaksud winning keyword itu ya salah satunya dari penglihatan biaya iklan itu dia begitu tidak naik tidak turun, karena mungkin saja ini di beberapa waktu kebelakang tidak ada penjualan ini. Susah banget tuh nggak pakai mouse, jadi cari mouse dulu gerak-gerakin itunya, jadi ya touchpadnya ini setting ke 1 minggu ya. Tapi dia kerja stok rokok murah sebulan. Ini tidak ada murahnya tapi di sini penjualannya ada enggak? Tidak ada tuh, tidak ada penjualan. Yang ada penjualan tuh dari dua ini, dari asbak dan asbak rokok. Ini karena baru ini baru ditambah. Nah, yang asbak rokok ini yang sudah stabil, dia bisa 20 penjualan gitu. Tapi pesanannya baru satu. Kurang bagus juga. Yang ini nih yang tidak dikatakan bagus. Ada penjualan 9, 73 terjual. Tapi harga ini masih fluktuatif karena memang mainnya kata kunci baku, kunci dasar. (127 klik. Sebulan baru dapat 100 klik. Belum sebulan nah itu. Biaya 465. Yang mana? 21.000 habisnya dia. Dalam 1 minggu terakhir katakanlah kena belum sebulan iklan ya tuh kena dia juga di 1 minggu kenanya 19.000, jadi seminggu lebih itu. Mentor-mentor lain jarang yang menganjurkan pakai kata kunci ini ya. Jenis kata kunci berat itu saya malah nyeleneh pakai aja coba. Ketika mentor-mentor lain jarang yang ini kata kunci berat itu lagi ngasih untung juga ada data iklan. Nah, logika aja gitu ya. Kalau misalnya pengiklan lain jarang yang pakai yang begini.
Peleh Curah 7 Purnama ini ya, baru terjual 27-28 PC. Coba dikoreksi lagi ya, apa metode iklannya, mungkin perlu update perlu upgrade skill teknisnya. Untuk ini kalau tidak ada penjualan berlanjut terus ya, ini bisa dua alternatif. Kalau mau dilanjut gitu sebatas untuk traffic saja gitu, udah biarin untuk traffic. Dan untuk penjualannya kita memang harus sertai lagi, tambahkan lagi dengan kata kunci lain. Kita testing ulang lagi kata kunci lain sampai yang nemu penjualan gitu. Karena memang untuk yang tidak ada penjualan harusnya gitu tidak ada kompromi, dijebret, dihapus. Tapi ketika ada tujuan lain yang kita pertimbangkan gitu untuk mempertahankan kata kunci tersebut, coba aja dipertahankan dulu sampai misalnya sebulan belum ada penjualan, coba di 2 bulan gitu, kali aja 2 bulan ada. Walaupun mau sekaligus dihapus ya hapus aja. Itu ya, jadi untuk teman-teman yang baru memulai metode beriklan, silahkan kalau misalnya belum mampu secara teknis untuk beriklan dengan banyak produk dan banyak kata kunci, itu sangat berat bagi saya juga, maka bisa dimulai dengan metode fokus iklan. Iklannya jangan banyak-banyak dulu, kata kuncinya jangan banyak-banyak dulu, tapi keharusan beriklan itu dicoba dimaksimalkan gitu. Iklan yang bagus itu kan iklan yang konsisten, tidak dimati-matikan gitu. Walaupun kita belum mampu secara budgeting untuk membiayai iklan banyak produk gitu, kita fokuskan aja di sedikit produk dulu, tapi kinerja iklannya dikasih kesempatan yang sesuai keharusan gitu. Kalau misalnya dengan 10 produk kita cuma bisa ngejalanin iklan sampai seminggu, coba dikurangi 2 produk aja biar bisa jalan sebulan dulu gitu. Karena walaupun kita jalan dengan 2 produk gitu, produk-produk lain di toko itu terbawa naik tetap. Kalau iklan yang 2-nya itu bagus. Oke. Tidak ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, saya sudahi dulu live streamingnya. Mudah-mudahan sedikit banyak dari tontonan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap upgrade the skill periklanannya untuk mengikuti dinamisnya algoritma gitu. Nah, algoritmanya memang terus berubah ya, terus bergerak. Dari waktu ke waktu Shopee juga mengalami beberapa update terus. Ya, kalau kita ketinggalan skill dalam teknis beriklannya, mungkin iklan kita ya segitu-gitu aja pencapaian.
kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.